Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Putri Lestari dari kelas PAI 6B. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan model evaluasi pembelajaran dan model evaluasi pembelajaran yang manakah yang paling efektif atau paling bagus digunakan ketika melakukan evaluasi pembelajaran. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai model evaluasi pembelajaran. Apakah itu model evaluasi pembelajaran? Model evaluasi pembelajaran adalah suatu pola atau suatu acuan dalam penilaian yang digunakan untuk meningkatkan kemajuan dalam bidang pendidikan agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai secara maksimal dan dengan baik. Kemudian di dalam model evaluasi pembelajaran pada dasarnya itu memiliki dua model, yaitu model evaluasi pembelajaran kuantitatif dan model evaluasi pembelajaran kualitatif. Kemudian apakah itu model evaluasi pembelajaran kuantitatif dan apakah itu model evaluasi pembelajaran kualitatif? Baik, model evaluasi pembelajaran kuantitatif itu adalah model evaluasi yang lebih menekankan kepada hasil, dan hasil tersebut dilakukan menggunakan alat ukur dan bersifat rasional atau bersifat nyata. Artinya, model evaluasi pembelajaran yang bersifat kuantitatif ini sifatnya dapat diukur. Kemudian model evaluasi pembelajaran kualitatif itu berbeda dengan model pembelajaran evaluasi kuantitatif, yang mana model evaluasi pembelajaran kualitatif ini lebih menekankan kepada penilaian-penilaian yang bersifat abstrak. Artinya, program-program yang dilakukan atau yang dievaluasi itu bersifat abstrak, seperti relasi sosial peserta didik, bagaimana hubungannya dengan lingkungan sekolah, hubungannya dengan lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Artinya yang membedakannya adalah kalau model evaluasi pembelajaran kuantitatif bisa diukur dengan angka, akan tetapi model evaluasi pembelajaran kualitatif itu lebih bersifat abstrak, lebih luas pembahasan atau evaluasi terkait dengan model evaluasi kualitatif ini. Selanjutnya, adapun prosedur atau langkah-langkah yang rata-rata digunakan dalam model evaluasi pembelajaran kuantitatif dan kualitatif akan saya jelaskan sebagaimana berikut, yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam model evaluasi pembelajaran kuantitatif. Yang pertama yaitu menentukan masalah dan pertanyaan evaluasi, kemudian menentukan variabel, jenis data dan sumber data, kemudian menentukan metodologi yang digunakan, kemudian mengembangkan instrumen yang digunakan, kemudian menentukan proses pengumpulan data, dan yang terakhir mengumpulkan proses pengolahan data. Berbeda dengan model evaluasi pembelajaran kualitatif yang memiliki prosedur atau langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan fokus evaluasi. Yang kedua, merumuskan masalah dan mengumpulkan data. Kemudian melakukan pengolahan data, dan yang terakhir adalah menentukan perbaikan dan pengubahan program. Adapun model-model tersebut, kedua model ini dibagi lagi menjadi beberapa model evaluasi pembelajaran. Untuk model evaluasi pembelajaran kuantitatif, setidaknya ada 6 jenis model evaluasi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu model Taylor. Apakah model Taylor ini? Model Taylor ini adalah jenis model yang digunakan pertama kali untuk evaluasi pembelajaran. Artinya model ini sudah sangat lama digunakan. Pada model Taylor ini lebih difokuskan kepada tes awal atau pre-test dan tes akhir atau post-test. Artinya pada model ini lebih menitik beratkan kepada tujuan awal dan tujuan akhir, dan terkesan mengabaikan proses yang dilakukan selama evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, pada dasarnya model Taylor ini lebih menitik beratkan bagaimana tujuan itu bisa dicapai dengan melakukan tes awal dan tes akhir.
Kemudian yang kedua adalah model berorientasikan tujuan atau goal oriented evaluation. Adapun model ini biasa diterapkan pada kurikulum di negeri ini yang meliputi tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Kedua tujuan inilah yang menjadi patokan untuk melakukan evaluasi. Kemudian evaluasi ini dimaknai sebagai proses pengukuran untuk mengetahui sejauh manakah evaluasi itu dapat dilakukan atau sejauh manakah tujuan yang telah dibentuk dari awal itu dapat dicapai. Dengan demikian model ini sangat praktis mengingat hasil yang diinginkan bisa ditentukan melalui pengukuran-pengukuran yang sudah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya model yang ketiga yaitu model evaluasi sistem. Model ini bertitik tolak atau berlatar belakang bahwa keberhasilan dari suatu sistem pembelajaran itu tidak hanya mencakup satu komponen, akan tetapi terdiri dari beberapa komponen seperti karakteristik anak didik maupun lingkungan di sekitarnya, tujuan sistem dan peralatan yang dipakai atau sarana prasarana yang digunakan, fasilitas yang digunakan, serta prosedur dan mekanisme pelaksanaan sistem itu sendiri. Dengan demikian, bahwa model ini lebih menekankan kepada sistem atau keseluruhan yang menggabungkan antara berbagai model. Artinya objek evaluasi yang diambil dapat dari berbagai atau beberapa model evaluasi. Adapun model evaluasi sistem ini terbagi lagi menjadi beberapa model. Yang pertama yaitu model kesenjangan, kemudian yang kedua model CIPP yaitu Context Input Process Product, kemudian yang ketiga yaitu model Context Robert E-Stack atau biasa disebut dengan model stack. Selanjutnya model evaluasi pembelajaran yang kelima yaitu adalah model Alkin. Nah, model Alkin ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah penilaian sistem, kemudian yang kedua perencanaan program, kemudian yang ketiga implementasi atau penerapan dari program tersebut, kemudian yang keempat perbaikan atau evaluasi dari program itu sendiri, dan yang terakhir adalah sertifikasi program. Sertifikasi program ini adalah yaitu memberikan informasi tentang nilai atau manfaat dari program itu sendiri. Artinya model evaluasi pembelajaran Alkin ini terdiri dari beberapa jenis yang dapat diterapkan ketika melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian model yang kelima yaitu adalah model Michaels-Scriven atau biasa disebut dengan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Nah, evaluasi formatif dan sumatif ini adalah evaluasi yang sudah banyak dikenal secara umum dari segi fungsinya. Kemudian evaluasi ini juga lebih banyak dipakai oleh pendidik, sudah masyhur di kalangan para pendidik, kemudian juga sudah dianjurkan oleh pemerintah dan juga termasuk dalam lingkup pembelajaran di kelas. Artinya dia evaluasi pembelajaran yang digunakan terfokus pada kelas atau pada sekolah tertentu. Artinya model evaluasi formatif dan sumulatif ini memiliki kelebihan yaitu telah diketahui atau telah masyhur di kalangan para pendidik, sehingga para pendidik tidak perlu lagi mempelajari terlalu dalam tentang evaluasi ini karena model evaluasi ini telah sering dipakai. Kemudian apa itu model evaluasi formatif? Evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Berbeda dengan evaluasi sumatif yang dilakukan ketika pembelajaran berakhir pada suatu bab atau suatu waktu tertentu. Kemudian yang keenam itu adalah model Robert Glasser.
Apa itu model evaluasi pembelajaran Robert Glasser? Model ini yaitu adalah model pembelajaran yang lebih memperhatikan detail-detail dan proses-proses evaluasi terhadap perkembangan belajar anak dengan memberikan berbagai jalan alternatif atau berbagai macam cara pembelajaran atau pengajaran sehingga evaluasi dapat diterapkan secara maksimal dan dapat diterapkan secara baik. Kemudian pada akhirnya hasil dari evaluasi yang telah dilakukan ini tadi yang akan diterapkan pada proses pembelajaran. Artinya setelah dilakukan evaluasi, kemudian apakah permasalahan-permasalahan pada evaluasi tersebut itu akan dipecahkan masalahnya dan kemudian solusinya akan diterapkan pada proses pembelajaran berikutnya. Baik, keenam tadi tersebut adalah model evaluasi pembelajaran yang bersifat kuantitatif yang mana hasil dari evaluasi tersebut dapat diukur. Kemudian adapun dua jenis yang akan saya bahas selanjutnya adalah model evaluasi pembelajaran yang bersifat kualitatif. Yang pertama yaitu model evaluasi pembelajaran iluminatif. Model ini adalah bertujuan untuk mempelajari secara cermat dan secara hati-hati terhadap pelaksanaan sistem pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran, kelebihan dan kekurangan dari sistem pembelajaran tersebut, dan pengaruh sistem terhadap pembelajaran peserta didik. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa hasil evaluasi dari model ini bersifat deskriptif dan penuh dengan penafsiran. Berbeda halnya dengan keenam model tadi yang bersifat kuantitatif yang bisa diukur dengan perkiraan, akan tetapi pada model ini lebih memikirkan pertimbangan untuk hasil evaluasi agar hasil evaluasi dapat diterapkan secara baik dan secara maksimal. Adapun pengambilan keputusan dalam model ini penuh dengan pertimbangan, kemudian dilakukan pertimbangan tersebut dilakukan untuk menyempurnakan sistem pembelajaran. Kemudian model yang kedua adalah model responsif. Model responsif ini tidak jauh berbeda dengan model iluminatif. Model ini juga tidak terlalu percaya terhadap pengukuran angka-angka dan perkiraan. Model ini lebih kepada perkiraan, hasil evaluasinya terhadap perkiraan penuh pertimbangan. Artinya model ini bersifat deskriptif dan tidak percaya kepada model kuantitatif atau kurang percaya terhadap model kuantitatif. Kemudian tujuan dari evaluasi model evaluasi pembelajaran responsif ini adalah untuk memahami semua komponen-komponen program di dalam pembelajaran melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Artinya mereka tidak menggunakan satu sudut pandang saja, akan tetapi menggunakan beberapa sudut pandang untuk melakukan evaluasi terhadap pembelajaran. Baik, dari berbagai model yang telah saya jelaskan di atas terkait dengan model evaluasi pembelajaran kuantitatif dan model evaluasi pembelajaran kualitatif yang masing-masingnya terdiri dari beberapa model, maka jika harus memilih mana model evaluasi pembelajaran yang paling efektif dan yang paling bagus untuk diterapkan, maka berdasarkan dari beberapa sumber yang saya baca, model Scriven atau model evaluasi formatif dan evaluasi sumatif itu sangat efektif dan bagus untuk diterapkan. Mengapa saya katakan demikian? Karena yang pertama, model ini telah masyhur atau tidak asing lagi di kalangan para pendidik, sehingga para pendidik tidak perlu lagi menyelam lebih jauh untuk memahami bagaimana menerapkan model pembelajaran ini. Kemudian model ini juga telah didukung oleh pemerintah untuk diterapkan di dalam evaluasi pembelajaran. Jadi selain telah masyhur dan tidak asing di kalangan para pendidik, model ini juga telah didukung oleh pemerintah untuk diterapkan. Dan model ini juga termasuk dalam lingkup evaluasi pembelajaran di kelas atau di sekolah. Artinya ini berpusat kepada kelas-kelas yang lebih
detail evaluasi pembelajarannya. Akan tetapi, balik lagi, jika untuk mengetahui model manakah yang paling efektif atau yang paling bagus digunakan, itu tergantung kepada masalah yang dihadapi ketika melakukan proses evaluasi pembelajaran. Sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan di atas, pengertian-pengertian tujuan dan manfaat dari model evaluasi pembelajaran tersebut dapat disesuaikan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Terlepas dari itu semua, ada setidaknya 3 hal yang harus diperhatikan ketika menerapkan model evaluasi pembelajaran agar model manapun yang dipilih dapat diterapkan secara efektif dan baik. Adapun 3 hal tersebut, yang pertama adalah memperhatikan tujuan pembelajaran, baik itu tujuan pembelajaran umum maupun tujuan pembelajaran khusus. Kemudian yang kedua yaitu mempertimbangkan sistem sekolah secara matang dan hati-hati. Hal ini merupakan hal yang penting karena mengingat sistem sekolah yang tidak berdiri sendiri dan mempunyai beberapa komponen, yang mana hal tersebut harus dirundingkan secara matang dan hati-hati. Kemudian yang terakhir adalah pembinaan terhadap guru. Mengapa pembinaan terhadap guru sangat perlu dalam menerapkan model evaluasi pembelajaran? Karena apabila seorang pendidik saja tidak mampu untuk menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana prosedur atau langkah-langkah model evaluasi pembelajaran, maka itu akan sangat sulit untuk mendapatkan hasil evaluasi. Itulah sebabnya ketika seorang pendidik tidak mahir dalam suatu model pembelajaran, maka tidak dianjurkan untuk melakukan model evaluasi pembelajaran tersebut meskipun dirasa model pembelajaran tersebut efektif. Itulah sebabnya mengapa saya memilih model evaluasi pembelajaran formatif dan sumatif yang paling efektif atau yang paling baik digunakan, karena model ini adalah banyak atau tidak asing lagi digunakan oleh para pendidik di negara kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai model-model evaluasi pembelajaran dan manakah model evaluasi pembelajaran yang paling efektif. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.